Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sadiqa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi dan cintai, selamat belajar kembali. Namun belajar kita tidak seperti biasa. Biasanya kita bertatap muka, tapi sekali ini kita hanya belajar jarak jauh. Namun demikian, Bapak berharap kepada anak-anak Bapak tetap semangat, sungguh-sungguh belajar. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Nah, anak-anak Bapak, sekarang kalian sudah berada di kelas 8. Hari ini kita memasuki bab yang pertama, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berharap kepada anak-anak Bapak, dengarkan baik-baik penjelasan Bapak, simak betul-betul, perhatikan sungguh-sungguh, jangan bermain-main. Nanti di akhir pertemuan kita, sama-sama kita akan membuat kesimpulan. Nah, sekarang simak apa yang Bapak jelaskan, silakan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran: siswa-siswi memahami: 1. Pengertian kitab Allah. 2. Pengertian iman kepada kitab Allah. 3. Mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul atau nabinya. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabi sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kitab-kitab yang wajib diketahui dan diimani ada 4 kitab. 1. Taurat. 2. Zabur. 3. Injil. Dan 4. Al-Quran. Taurat adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya instruksi atau hukum. Taurat merupakan pedoman hidup bagi Bani Israel. Ajaran Taurat dikenal dengan 10 hukum yang disebut Ten Commandments. Ke-10 ajaran tersebut silakan anak-anak Bapak lihat di buku agama kelas 11 halaman 7. Zabur.
Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur bahasa Ibrani yang artinya nyanyian rohani yang dianggap suci. Zabur merupakan pedoman hidup bagi Bani Israel. Secara garis besarnya, ajaran Zabur ada 5 macam. Anak-anak Bapak bisa nanti dilihat di halaman 8 tentang ajaran-ajaran Zabur. 3. Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil berasal dari bahasa Ibrani yang artinya keterangan yang benar dan nyata. Injil diturunkan sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Ajaran Injil yaitu mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya. Di samping itu, Injil menerangkan tentang akan lahirnya Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia. Dan Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir. Diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo waktu lebih kurang 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan itulah yang wajib kita imani. Anak-anak Bapak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak, maka sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Persiapkan. Kesimpulan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul dan nabinya. Pengertian iman kepada kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul dan nabinya sebagai pedoman hidup manusia. Adapun kitab-kitab yang wajib kita imani 4. Pertama, Taurat
diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak harapkan kalian dapat menghafal, mengingatnya, dan meyakini kebenarannya. Apabila kurang jelas, bisa kalian buka buku agama Islam kelas 11 dari halaman 7 sampai halaman 10. Untuk materi selanjutnya, Intisari Al-Quran, silakan kalian baca dari halaman 10 sampai halaman ke-13. Sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.